Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Susan sendiri tidak tahu karena dia memang betul-betul baru menyadari keanehan itu beberapa bulan belakangan. Dan ketika hal tersebut terus-menerus terjadi, otomatis si Susan ini kepikiran dong. Maksudnya kayak, loh kenapa kok gonta-ganti melulu? Dan akhirnya di suatu hari, si Susan ini memberanikan diri lah untuk bertanya kepada Pastor Edward. Kan ketika Pastor Edward ini kayak kelihatan lagi nyantai lah gitu ya, ketika dia lagi ngobrol sama jemaatnya di halaman gitu, lagi basa-basi. Suasananya lagi enak lah diajak ngobrol. Jadi pada saat itu Susan ini mempertanyakan lah kepada Pastor Edward yang intinya adalah siapa sih anak laki-laki yang sering dibawa gitu, untuk apa dibawa ke sana. Cuma waktu itu Susan bilang dia nggak berani mempertanyakan kenapa kok saya nggak ngelihat anak yang sama lagi ya di rumahnya Pastor Edward. Dan waktu itu Pastor Edward itu hanya mengatakan bahwa ya saya bawa mereka karena mereka memang mau ngikut sama saya, mereka mau bekerja dengan saya, sekadar ngebantuin di rumah, kemudian nantinya saya akan memberikan imbalan untuk mereka. Intinya Pastor Edward itu cuma pengen ngebantu. Dan terlepas dari kecurigaan si Susan terhadap keluar masuknya anak laki-laki yang sering bergonta-ganti gitu ke rumahnya si Pastor Edward ya, di sana dia juga mulai merasakan bahwasanya kok semingguan belakangan ini saya nggak ngelihat Albert lagi nih keluar dari rumahnya si Pastor Edward. Karena kalian di sini perlu ingat juga bahwasanya sampai saat itu si Albert ini memang masih tinggal di rumahnya Pastor Edward. Dan memang meskipun rumahnya Pastor Edward itu berada di belakang gereja, walaupun ya jaraknya nggak terlalu jauh lah ya bisa dikatakan. Tapi kan si Susan ini kerjaannya banyak di gereja. Dia bukan orang yang nyantai, yang punya free time buat bolak-balik nyari tahu sesuatu. Kan nggak gitu. Hingga kemudian setelah 1 minggu ngerasa dia nggak pernah ngeliat Edward, padahal setiap hari itu biasanya si Edward itu kayak bolak-balik gitu melalui jalan samping yang ada yang menghubungkan antara bagian depan gereja dengan rumahnya si Pastor Edward gitu. Biasa Susan itu selalu ngeliat si Albert itu jalan melalui jalan tersebut untuk ngebawa kaleng susu gitu. Jadi kayak dia beli keluar gitu ya, setelah udah beli dia bawa masuk lagi gitu ke rumahnya Pastor Edward. Ketika situasinya pada saat itu si Susan ini lagi ngeluarin karung-karung berisi bahan-bahan makanan yang udah nggak kepake lagi gitu ya dari dalam dapur, kemudian dia letakkan di halaman belakang supaya nantinya diambil oleh tukang sampah gitu. Dan ketika si Susan ini lagi menyusun karung-karung tadi di bawah pohon gitu, dia kan posisinya lagi memunggungi bagian depan dari rumah Pastor Edward. Waktu itu dia mendengar suara Albert memanggil dia, Susan gitu. Dan karena si Susan ini kan kenal benar sama suaranya Albert, otomatis dia langsung nengok dong. Karena kan selama ini dia juga merasa khawatir, dia ngerasa nggak pernah ngeliat Albert lagi dalam beberapa hari belakangan. Kemudian yang terlihat dari residual memorinya si Susan ya, ketika si Albert ini memanggil nama dia tuh lari dari halaman depan rumahnya si Pastor Edward. Dia meluk si Susan kan ketika mereka sudah berdekatan, terus nangis terisak-isak. Tapi waktu itu si Albert nggak ngomong apa-apa, dan Susan juga nggak berniat nih untuk bertanya kenapa gitu, karena kan dia berpikir si Albert ini lagi nangis ya, jadi ya udahlah dibiarin nangis dulu biar lega maksudnya. Tapi satu hal yang Susan rasakan pada saat itu adalah pelukan Albert ini sangat erat ya sama dia. Jadi dia tuh kayak gini banget gitu di punggungnya si Susan, dan jaraknya mungkin nggak terlalu lama, paling hanya 1-2 menit lah. Ketika si Albert memeluk si Susan, nggak lama Pastor Edward itu keluar dari rumahnya. Waktu itu dia manggil si Albert kan, Albert sini balik gitu intinya. Dan waktu itu Susan sama sekali nggak kepikiran apapun, dia bilang sama sekali nggak kepikiran apapun ketika si Pastor Edward kemudian sedikit berlari ya, nyusul si Albert kan, menghampiri si Albert. Kemudian ketika sudah sampai di sebelah si Albert, si Pastor Edward itu kayak narik tangannya si Albert gitu loh, supaya ngelepasin pelukan dia dari pinggangnya si Susan. Dan waktu itu si Pastor Edward ini cuma nanya gini, Albert cerita sesuatu nggak gitu. Tapi waktu itu si Susan menggeleng. Susan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, tapi yang jelas di depan matanya dia melihat kemudian Pastor Edward ini mengajak si Albert ini balik ke rumah. Waktu itu si Albert ini kayak apa ya, matanya tuh kayak berkaca-kaca gitu loh, mandang ke arah si Susan. Dia pengen menyampaikan sesuatu tapi kayak nggak berani atau nggak bisa atau bagaimana, si Susan juga nggak tahu. Dan karena pada saat itu dia kan segannya sama Pastor Edward, dan dia percaya bahwasanya Pastor Edward itu adalah orang yang baik yang nggak mungkin melukai siapapun apalagi Albert. Jadi pada saat itu ketika si Pastor Edward ini
mengajak si Albert ini buat balik ke rumahnya, ya udah, si Susan ini nggak ngelarang. Dan dia sama sekali nggak mencoba untuk memaksa si Albert ini untuk mengatakan apa sih yang pengen kamu sampaikan ke saya. Dan Susan bilang setelah hari itu, hari terakhir di mana dia melihat Albert berlari ke arah dia ya, memeluk dia dengan sangat erat, Susan ini nggak ngelihat si Albert lagi muncul di hadapan dia. Jadi dia benar-benar sama sekali nggak pernah lagi lewat di jalanan yang ada di samping gereja ataupun sekedar mampir gitu ya. Biasanya kan dia masih suka nyapa si Susan gitu ya ketika dia jalan ngelewatin dapur dan ada Susan di sana. Itu benar-benar udah nggak kelihatan sama sekali si Albert. Jadi kayak hilang aja gitu di telan bumi. Dan Susan ini memang mengaku dia cukup dekat ya dengan Albert. Ya bisa dikatakan Albert ini adalah salah satu orang yang paling dekat dengan dia di gereja tersebut. Mereka sering ngobrol, mereka sering bercanda. Jadi ketika kemudian dia merasa bahwasanya sosok Albert ini kayak menghilang dan ini adalah hal yang ganjil, akhirnya si Susan ini memutuskan untuk mencari tahu dan gak mau diem begitu aja. Dan pertama-tama si Susan ini memastikan rasa aneh dia gitu ya kepada si Fiona. Dia cuma pengen kayak semacam cross check aja gitu, kayak ada gak sih orang lain yang ngerasain keganjilan yang sama dengan yang saya rasakan. Bahwasanya selama 2 minggu ini kenapa kok si Albert kayak gak pernah keluar ya ke rumah, nggak pernah nongol gitu anaknya di depan kita. Dan waktu itu orang pertama yang ditanyakan oleh si Susan adalah si Fiona. Dan rupanya Fiona juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Susan. Dia juga merasa aneh kenapa belakangan dia nggak pernah ngelihat Albert. Bahkan dia nggak pernah lagi dengar suara Albert. Karena menurut si Fiona selama dia bekerja gitu ya di gereja tersebut, otomatis kan dia paling sering berada di ruangan dapur yang ada di bagian belakang gereja kan. Dan ruangan dapur itu kan ruangan paling belakang yang bisa dikatakan posisinya paling deket lah dengan halaman rumahnya Pastor Edward gitu ya. Kalau kata Fiona, dulu-dulunya nih, dia selalu bisa dengar suara si Albert ini ketawa, atau suara Albert ini yang lagi bercanda gitu, mungkin sama teman-teman anak laki-laki lain yang dibawa oleh si Pastor Edward ke rumah gitu. Intinya adalah suaranya si Albert. Tapi belakangan ini, mungkin sekitar seminggu 2 minggu ini, dia sama sekali nggak dengar suara tersebut. Dan karena merasa penasaran juga seperti si Susan ya, karena bagaimanapun kan walaupun sebel sama si Albert, si Fiona ini kan yang ngerasa udah temenan ya sama si Albert. Dia sempatlah berusaha untuk bertanya kepada Pastor Edward, Pastor, si Albert kemana gitu. Cuma si Fiona ini menjelaskan setiap kali dia ini bertanya kepada Pastor Edward gitu ya, itu tanggapannya selalu jutek. Jadi kayak dipelototin gitu si Fiona. Dan sejak saat itulah si Fiona ini kayak nggak berani lagi nanyain tentang keberadaannya si Albert. Dan ketika si Susan ini sudah mendengarkan penjelasan Fiona panjang dan lebar, akhirnya kan rasa penasaran dan rasa cemas yang dirasakan oleh si Susan ini kayak semakin besar. Jadi Susan yang sebelumnya merasa segan untuk bertanya kepada Pastor Edward mengenai keberadaan Albert di mana, pada akhirnya memutuskan untuk ya udahlah nekat aja, saya mau samperin Pastor Edward dan bertanya di mana si Albert ini sebenarnya. Karena bagaimanapun kan Albert tinggal bersama Pastor Edward. Otomatis kan kalau ada apa-apa harusnya Pastor Edward yang paling tahu. Dan waktu itu terlihat dalam residual memorinya si Susan ya. Si Susan ini memang udah sengaja kayak nungguin Pastor Edward selesai melakukan kayak semacam ibadah gitu ya, ibadah rutin. Dan setelah selesai melakukan ibadah tersebut kan si Edward ini otomatis keluar dari dalam gereja dari pintu depan, dan waktu itu memang sudah ditunggu oleh si Susan. Dan pada saat itu si Susan ini langsung bertanya ya kepada Pastor Edward tanpa basa-basi, apakah beliau melihat di mana si Albert ini berada, karena dia merasa bahwa sudah lama sekali Susan ini nggak ngelihat Albert ini muncul gitu. Dan waktu itu jawaban Pastor Edward itu sederhana aja, bahwasanya semenjak hari di mana si Albert itu nangis lari ya ke arah si Susan, menurut Pastor Edward setelahnya keesokan harinya si Albert ini izin pengen pergi ke suatu tempat, tapi si Albert ini tidak menjelaskan ke tempat mana dia pergi. Dan setelah dia pergi di hari itu, dia sama sekali belum pernah kembali ke rumah Pastor Edward. Jadi dan kata lain Pastor Edward sendiri juga nggak tahu kemana Albert. Dan mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Pastor Edward, tentu saja si Susan ini merasa sangat cemas. Berarti sekarang tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Albert. Sedangkan kondisi pada saat itu tidak terlalu baik ya. Maksudnya bisa dikatakan gini, Albert adalah anak yang pure orang Belanda. Dan pada saat itu kalau misalkan si Albert ini berada jauh dari kawasan di mana gereja Maria itu berada, otomatis kan tidak ada orang yang bisa melindungi si Albert. Orang-orang Belanda pada saat itu sangat dibenci oleh warga pribumi yang waktu itu
belum memiliki hubungan sama sekali dengan Gereja Maria. Berbeda misalkan kalau si Albert ini misalkan kesasarnya di wilayah pemukiman sekitar yang notabene sudah banyak orang-orang Katolik yang mengenal, katakanlah Pastor Edward yang sudah mengenal si Susan, Suster Maria, Suster Agnes gitu kan. Jadi hilangnya Albert ini memang benar-benar membuat si Susan ini ngerasa kepikiran. Tapi sebenarnya ya, di balik itu semua ada satu hal yang dirasakan aneh oleh si Susan ketika dia mempertanyakan keberadaan si Albert. Karena waktu itu kan si Susan ini mendapatkan jawaban yang biasa aja gitu ya dari Pastor Edward. Dia sama sekali nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan cemas, nggak kelihatan khawatir. Padahal kan kalau secara logikanya Albert itu kan udah hampir beberapa tahun lah ya tinggal di rumahnya Pastor Edward, dan kemudian ketika si Albert ini nggak balik-balik ke rumahnya selama segitu lamanya, itu Pastor Edward masa nggak kelihatan khawatir sama sekali. Jadi itu kayak membuat si Susan tuh ngerasa aneh aja. Dan terlepas dari kisah menghilangnya sosok Albert dari lingkungan Gereja Maria, dari rumah Pastor Edward, sekitar jeda beberapa hari kemudian, pada saat itu Susan yang sedang mengtrim bunga-bunga yang ada di halaman gereja gitu ya, lagi dipotong-potongin cabang-cabang yang berantakannya gitu, itu mendapati si Pastor Edward ini membawa lagi-lagi seorang anak laki-laki pulang ke rumahnya. Kali itu cuma satu orang. Anak laki-lakinya itu kulitnya sawo matang, rambutnya keriting, dan kebetulan si Susan itu mengenal siapa anak tersebut. Kita sebut saja di sini nama anak itu adalah Tommy ya. Jadi Tommy ini adalah anak dari salah seorang jamaah gereja yang sebelumnya sering dikunjungi oleh Susan. Jadi meskipun memang kalau secara pribadi dengan si Tommy, Susan ini memang tidak pernah melakukan komunikasi, maksudnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tapi Susan kenal anak tersebut dan kenal dengan orang tuanya. Cuma sekali lagi karena si Susan ini ngerasa kayak segen gitu ya untuk menanyakan, untuk bertanya buat apa Tommy diajak gitu kan ke rumah Pastor Edward. Ya pada saat itu si Susan ini nggak bertindak apa-apa. Kita jeda lagi beberapa hari setelah hari dimana si Susan ini melihat si Tommy datang bersama Pastor Edward ya, pulang ke rumah beliau. Nah, jeda beberapa hari kemudian, si Susan ini kan lagi-lagi mendapatkan jadwal untuk turun ke lapangan, untuk melakukan kunjungan-kunjungan, ya biasalah untuk membagikan sembako secara rutin pada saat itu. Dan kebetulan jadwal tempat di mana si Susan ini harus datang itu adalah tempat di mana orang tuanya si Tommy ini tinggal. Dan ketika Susan ini datang ke rumah orang tuanya Tommy, pada saat itu orang tuanya Tommy ini kayak ya malu-malu lah ya, kayak segen-segen gitu bertanya kepada Susan, suster ngelihat anak saya nggak gitu, barangkali sempet mampir ke gereja atau lewat di depan gereja gitu, karena anak saya udah beberapa hari ini nggak pulang-pulang. Dan posisinya pada saat itu kan kalian tahu sendiri bahwasanya si Susan ini sempat melihat si Tommy ini pulang bersama Pastor Edward kan. Cuma waktu itu Susan berpikirnya gini, dia takut ada kesalahpahaman nih di sini. Barangkali aja si Pastor Edward ini sudah menyuruh si Tommy untuk ngomong ke orang tuanya untuk izin gitu kalau misalkan dia mau kerja beberapa hari di rumah Pastor Edward. Tapi rupanya mungkin si Tommy ini lupa untuk izin ke orang tuanya. Jadi orang tuanya kan nggak tahu. Nah, khawatirnya di sini kalau Susan langsung memutus cerita gitu, maksudnya kayak, oh iya saya kemarin beberapa hari yang lalu ngeliat nih si Tommy dibawa Pastor Edward pulang gitu. Takutnya nanti orang tuanya si Tommy ini ngerasa salah paham gitu. Takutnya dikira Pastor Edward ini yang sengaja ngebawa anaknya itu pergi tanpa izin ke orang tuanya, dengan tujuan bahwa si Susan ini nantinya akan menyampaikan kekhawatiran orang tuanya si Tommy ini yang anaknya nggak pulang beberapa hari ini langsung kepada Pastor Edward. Maksudnya supaya Pastor Edward ini mungkin bisa mengizinkan Tommy ini untuk pulang dulu lah sebentar, izin kepada orang tuanya kalau memang masih mau berada di rumahnya Pastor Edward untuk bekerja. Jadi waktu itu Susan ini sama sekali nggak membuka suara ya, dia nggak ngasih tahu apa-apa sama orang tuanya si Tommy. Dan karena merasa memiliki amanat yang harus disampaikan kepada Pastor Edward kan, begitu selesai pulang melakukan kunjungan pada saat itu, Susan ini bahkan belum berganti pakaian ya, memutuskan untuk mampirlah ke rumah Pastor Edward. Dan pada saat itu adalah kali pertama si Susan ini menginjakkan kaki di rumah Pastor Edward. Meskipun memang dia ini sudah bekerja bertahun-tahun bersama dengan Pastor Edward di Gereja Maria, tapi dia memang sama sekali belum pernah mampir ataupun datang ke rumah Pastor Edward sebelumnya. Dan ketika Susan ini datang ke rumahnya Pastor Edward, hari itu sudah bisa dikatakan turun dari siang lah, menjelang sore. Dan Susan bilang ketika dia datang ke rumah Pastor Edward, waktu itu Pastor Edward itu sedang tidak ada di tempat, jadi dia sedang pergi. Hanya ada 2 orang anak laki-laki yang pada saat itu ada di rumah Pastor Edward.
dan si Susan ini nggak kenal sama sekali mereka siapa. Usianya juga nggak terlalu jauh lah kayak usia si Albert pada saat itu. Jadi salah satu di antara mereka ini ada yang lagi nyapu halaman depan, yang satu lagi nggak tahu lagi ngapain kayak ngelipetin kain gitu di bagian dalam rumah. Nah ketika si Susan itu datang, dia kan ngetok pintu ya. Anak yang lagi ngelipetin kain tersebutlah yang akhirnya membukakan pintu untuk Susan, dan dia juga yang menjelaskan bahwasanya saat itu Pastor Edward ini lagi pergi nih, lagi nggak ada di rumah, dan Susan ini dipersilahkan oleh dia untuk nunggu aja di dalam, barangkali Pastor Edward sebentar lagi pulang. Dan karena memang si Susan ini diberikan izin untuk menunggu Pastor Edward di dalam ya, karena dia juga merasa bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah hal yang penting, ya udah akhirnya si Susan ini berinisiatif untuk menunggu lah Pastor Edward ini sampai pulang. Dan perlu digarisbawahi di sini ya, ketika kemudian Susan ini memutuskan untuk datang gitu ke rumah Pastor Edward, dia sama sekali nggak melihat ada sosok Tommy di sana. Dan menurut Susan, ketika dia duduk di ruang tamu ya dari rumah Pastor Edward, pada saat itu dia mulai mencium bau-bau yang tidak sedap, kayak bau-bau bangkai gitu ya. Tapi waktu itu si Susan mungkin berpikir mungkin saja ada bangkai-bangkai binatang yang mati di sekitar hutan yang ada di sekeliling bangunan gereja dan rumahnya Pastor Edward kan, karena memang kan waktu itu bagian belakang dari gereja kemudian rumahnya Pastor Edward itu kan masih kayak bagian landai dari bukit-bukit gitulah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Tapi nggak tahu kenapa aroma tersebut itu kayak mengusik perasaannya Susan kalau bahasanya dia. Jadi dia tuh kayak langsung kepikiran sosok si Albert, sosok si Tommy gitu. Walaupun dia sama sekali nggak berpikiran negatif ya terhadap Pastor Edward gitu. Nah karena merasa khawatir tersebut, akhirnya si Susan ini memutuskan untuk mencari tahulah dari mana sumber aroma tidak sedap yang dia cium pada saat itu. Si Susan ini sempat celingak-celinguk gitu ya, maksudnya kayak memastikan apakah keadaannya kira-kira aman gak sih kalau misalkan saya mencari sumber aroma yang tidak enak ini. Dia kan takutnya nanti dinilai nggak sopan atau bagaimana gitu kan. Tapi ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, nggak ada orang sama sekali yang memperhatikan dia, yang melihat apa yang akan dia lakukan pada saat itu. Akhirnya si Susan ini memutuskan untuk ya udah dia cari itu sumber aroma tersebut dari mana. Dan ketika si Susan ini berjalan semakin belakang gitu ya dari rumahnya si Pastor Edward itu kan sampai ketemu pintu paling belakang gitu. Nah di pintu paling belakang tersebut itu ketika dibuka itu ada sebuah kayak semacam apa ya, ada bangunan terpisah tapi nggak terlalu jauh dari rumahnya si Pastor Edward gitu ya, berjalan kakilah beberapa detik sampailah di kabin tersebut. Saya membahasakannya kabin ya. Jadi itu kayak bangunan yang dibuat dari bukan triplek, papan-papan kayu gitu. Kemudian dia tingkat 2. Jadi di bagian bawah dia kayak semacam gudang, di bagian atas juga dia gudang lagi, tapi jenisnya kayak gudang sailing gitu loh. Gudang yang ada di atas langit-langit gitu. Mungkin kalian yang penasaran dengan bagaimana bentuknya, kalian bisa googling ya, gimana desain-desain rumah klasik vintage Eropa zaman dulu yang biasanya selalu memiliki gudang di bagian langit-langitnya. Nah, karena waktu itu Susan merasa aroma yang dia cium, aroma yang tidak sedap yang dia cium itu berasal dari gudang tersebut, kayaknya baunya sangat kuat berasal dari sana. Akhirnya si Susan ini memutuskan lah untuk melanjutkan langkahnya ke arah kabin gudang yang terlantar di sebelah rumahnya Pastor Edward. Dan kebetulan ketika Susan sampai di sana, pintu gudang tersebut lagi nggak dikunci. Ada rantainya, tapi lagi nggak dikunci, itu lagi nggak digembok. Dan ketika pada akhirnya Susan ini memutuskan untuk membuka pintu kabin dari gudang tersebut ya, benar saja dari sanalah kemudian menyeruak bau yang sangat tidak sedap yang pada akhirnya membuat si Susan ini sampai harus mengambil sapu tangan yang ada di dalam kantong dia dan dia tutupkan ke bagian mulut serta hidung dia karena baunya itu luar biasa. Dan ketika Susan kemudian berjalan menyusuri setiap sudut dari gudang tersebut ya, sebelah kanan dari visionnya Susan pada saat itu yang saya lihat adalah terdapat sebuah tangga kecil yang kalau misalkan dia naik ke atas tangga tersebut gitu ya, itu akan menuju ke bagian sailing gudang atau gudang yang berada di langit-langit tadi. Dan waktu itu melalui residual memorinya si Susan juga ya, terlihat bahwasanya di atas gudang yang di langit-langit itu kan ada pintu kecilnya gitu ya, bentuk kayak persegi 4 gitu, yang mungkin hanya satu orang lah, badan satu orang yang bisa masuk ke dalam sana. Nah kebetulan pintu tersebut juga itu tidak ditutup dengan rapat, jadi kayak ada selaknya sedikit, mungkin sekitar 10-15 cm. Entah kenapa si Susan ini ngerasa begitu tertarik untuk naik ke atas tangga tersebut, karena memang setelah dia menyusuri setiap sudut gudang yang ada di bawah,
itu sumbernya dia tidak temukan. Tapi entah kenapa bau tidak sedap itu tetap ada di sana. Dan pada akhirnya si Susan ini nekat ya. Saya bisa merasakan bagaimana pada saat itu jantungnya berdebar sangat cepat. Dia seolah berpacu dengan waktu dan berharap bahwasanya Pastor Edward ini tidak akan kembali ke rumahnya dalam waktu dekat. Dan ketika kemudian Susan ini berjalan menaiki anak tangga kecil tadi ya, yang di sudut ruangan, itu posisinya tangannya, kalau dia meluruskan tangannya seperti ini gitu ya, itu dia sudah bisa mencapai atau memegang handle pintu persegi yang sedikit terbuka tadi dari gudang yang ada di atas langit-langit. Jadi hal pertama yang dilihat oleh Susan pada saat itu adalah jatuhnya sebuah kerangka tangan ya, yang nongol gitu di sisi pinggir-pinggiran dari pintu persegi 4 tadi. Karena mungkin ketika pintu tersebut dibuka oleh Susan kan otomatis tangan yang sebelumnya keganjel mungkin itu kayak jatuh lunglai gitu, nongol di sela-sela pintu tadi. Susan sempat teriak, dia ketakutan bukan main, karena dia ngelihat sendiri bagaimana tangan itu memang bentuknya udah jadi kerangka ya, tapi masih ada kayak sisa-sisa kulit yang udah kering busuk gitu loh, yang menempel sedikit-sedikit gitu di kerangkanya. Saya sempat melihat bagaimana si Susan ini menangis ya. Dia benar-benar shock dengan apa yang dia temukan di situ, tapi dia berusaha agar suara tangisannya waktu itu tidak terdengar sampai keluar. Mungkin pada saat itu dia nggak pengen ada orang yang tahu kalau si Susan ini sedang berada di tempat tersebut pada saat itu. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kemudian si Susan ini sudah selesai melihat kerangka tangan yang jatuh lunglai gitu, Susan ini kan naik lagi ya 2 langkah, karena kan dia penasaran itu kerangka siapa. Dan ketika dia naik, dia melihat dengan agak lebih jelas waktu itu sekelilingnya tuh masih agak gelap ya. Jadi gudang di langit-langit itu sebenarnya kan punya lampu, tapi belum sempat dinyalakan oleh Susan karena dia kan langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan itu tadi. Jadi ketika dia naik 2 langkah ke tangga tadi, dia melihat dengan lebih jelas. Hal pertama yang dia lihat adalah warna kemeja atau baju yang digunakan oleh kerangka tersebut, dan warna bajunya adalah warna baju yang sangat Susan ingat dipakai oleh Albert ketika terakhir kali Albert berlari ke arah dia, memanggil dia untuk memeluk dia. Di sanalah si Susan ini benar-benar terpukul. Dia kayak udah nggak bisa menahan lagi perasaannya ya. Dia nangis, dia teriak, dia udah nggak peduli lagi apakah ada orang yang mendengar dia atau tidak, karena dia tahu dan sangat yakin bahwasannya itu adalah pakaian yang dipakai oleh Albert. Dan dengan kata lain bahwasannya kerangka tersebut adalah kerangka Albert. Karena kan kenangan terakhir kali ketika si Albert itu berlari ke arah Susan, kemudian dia memeluk Susan dalam keadaan menangis ya, itu kayak masih segar aja gitu diingatannya si Susan waktu itu, karena ada rasa bersalah dia juga di sana. Susan ini kayak nggak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan si Albert selama beberapa minggu belakangan. Dia selalu mengatakan pada diri dia, seandainya saja saat itu dia mau mendengarkan ceritanya Albert, seandainya saat itu dia bertanya kepada Albert ada apa, kenapa, mungkin kisah Albert ini tidak akan menjadi seperti ini. Dan Susan ingat sekali pakaian terakhir yang dipakai oleh Albert pada saat itu, yakni kemeja katun berwarna coklat susu. Itu adalah kemeja yang pada saat itu dilihat oleh Susan membalut sosok tubuh kerangka yang dia temukan di bagian gudang langit-langit yang masih memiliki kaitan dengan rumahnya Pastor Edward. Meski sempat menjerit gitu ya, sempat berteriak karena ngerasa takut, trauma, sekaligus kayak ngerasa sedih yang luar biasa. Pada saat itu Susan ini akhirnya berusaha untuk menguasai dirinya sendiri. Dia kembali naik lagi beberapa anak tangga, kemudian dia mencari saklar lampu kan ya. Dan saat Susan pada akhirnya menyalakan lampu yang berada di gudang langit-langit tersebut, pada akhirnya dia melihatlah semua hal yang tersembunyi di dalam sana. Rupanya bukan hanya ada jasad atau kerangka milik Albert yang tersimpan atau mungkin sengaja disimpan di situ, tapi juga banyak kerangka atau tengkorak-tengkorak lainnya yang mungkin sudah jauh lebih lama tersimpan di sana. Dan ada juga beberapa jasad-jasad dari anak laki-laki yang sepertinya masih segar atau dengan kata lain baru saja dieksekusi dan disembunyikan di situ. Dan salah satu dari jasad-jasad yang masih segar tergeletak begitu saja, posisinya agak berdekatan dengan kerangkanya si Albert, itu adalah Tommy. Bagaimana Susan bisa mengenali bahwasannya itu adalah Tommy? Karena memang posisinya pada saat itu jasadnya Tommy ini belum hancur, jadi dia masih utuh ya. Ya mungkin sudah biru-biru agak bengkak-bengkak sedikit, tapi dari ciri-ciri rambut, kemudian mukanya si Tommy itu kayak masih bisa dikenali lah oleh Susan. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Susan ketika melihat pemandangan mengerikan tersebut tersaji di hadapannya ya. Dia benar-benar bisa dikatakan hampir gila. Dia langsung
langsung lari turun dari tangga tersebut, kemudian berlari menghampiri kedua anak laki-laki yang sebelumnya kan ada di rumah Pastor Edward. Jadi dia pada saat itu berinisiatif untuk membawa kedua anak itu kabur lah dari situ, bersembunyi sebentar, setidaknya menyelamatkan mereka dari sosok Pastor Edward yang dinilai oleh si Susan ini memang sudah masuk dalam kategori psikopat lah. Karena entah kenapa pada saat itu Susan ini hanya yakin bahwasanya jasad-jasad yang dia temukan di gudang langit-langit yang berhubungan atau terkoneksi langsung dengan rumahnya Pastor Edward itu adalah korban dari pembunuhan atau kejahatan yang dilakukan oleh Pastor Edward sendiri. Singkatnya pada saat itu Susan dengan jantung yang berdebar, dengan badan yang gemeteran, dia langsung narik kedua anak tadi yang masih ngerjain ya pekerjaan mereka lah ya di rumah Pastor Edward. Dia mengajak kedua anak itu lari bersembunyi di salah satu kayak semacam apa ya, kalau rumah gereja-gereja zaman dulu itu kan ada bagian yang mau masuk ke basement bawah tanah gitu ya. Nah kan kalau misalkan ada mau masuk ke bawah tanah itu kan otomatis kan kita nggak kelihatan kan kalau sembunyi di dalam situ. Nah si Susan itu waktu itu mengajak kedua anak itu bersembunyi di situ dulu. Jadi dia benar-benar pengen ngeliat keadaan sekelilingnya aman atau enggak untuk untuk meneruskan lari ke dalam gereja. Jadi intinya si Susan itu benar-benar ketakutan lah pada saat itu. Kalau misalkan kalian nih sampai ada yang ngomong, kenapa kan sekalian diajak kabur ke dalam gereja atau lapor ke polisi bla bla segala macam. Kalian seandainya ada di posisi Susan pada saat itu, saya yakin mungkin kalian nggak akan kepikiran untuk bawa dua anak itu kabur menyelamatkan mereka, sama sekali enggak. Karena saya pun yang menyaksikan residual memorinya si Susan cukup merasa salut ketika si Susan masih bisa memikirkan keselamatan dua anak itu dibandingkan dia harus lari sendiri menyelamatkan diri. Jadi waktu itu mungkin yang difikirkan oleh Susan adalah mencari tempat teraman lah sementara untuk bersembunyi, dan tempat tersebutlah yang si Susan ini pilih. Dan ketika mereka bersembunyi di sana, si Susan ini sempat bertanya kepada kedua anak tersebut, apa yang kalian lakukan di rumahnya Pastor Edward? Apa yang dijanjikan oleh Pastor Edward sehingga kalian mau ke sana? Dan awalnya anak-anak tersebut enggan untuk menjawab. Jadi kayak saling lihat-lihatan gitu ya, kayak nggak berani gitu untuk mengungkapkan. Cuma pada saat itu dengan menahan rasa sedihnya ya, si Susan ini berusaha untuk meyakinkan kedua anak tadi, ayo cerita, nggak apa-apa, saya janji saya yang akan melindungi kalian. Dan pada akhirnya keluarlah cerita tersebut dari mulut anak-anak tadi ya. Mereka mengatakan bahwa memang Pastor Edward ini menjanjikan sejumlah uang untuk mereka kalau misalkan mereka ini mau mengikuti Pastor Edward pulang ke rumah. Dan waktu itu Pastor Edward itu menyuruh mereka nggak usah izin ke orang tua, nggak apa-apa. Orang tua kalian juga pasti akan mengizinkan kalau mereka tahu kalian pergi bersama saya. Jadi istilahnya Pastor Edward ini mengatakan nanti Pastor Edward aja yang ngasih tahu orang tua mereka, udah kalian gak usah ngomong apa-apa. Dan mungkin ya namanya anak kecil ya percaya-percaya aja. Apalagi Pastor Edward kan pada saat itu memiliki reputasi yang baik di antara masyarakat. Dan yang menyedihkan adalah menurut cerita kedua anak tersebut, di hari pertama, di hari kedua mereka tinggal di rumah tersebut, ya sebenarnya baik-baik aja. Mereka benar-benar hanya disuruh mengerjakan sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Tapi ketika beberapa hari kemudian, diam-diam Pastor Edward ini sering kalau bahasanya saya tuh kayak meraba-raba bagian vital dari anak-anak tersebut. Jadi kayak dipaksa untuk melakukan istilahnya hubungan sesama jenis gitu ya antara Pastor Edward dengan anak laki-laki tersebut. Dan sebenarnya kalau menurut cerita anak-anak tersebut, mereka ini sudah berusaha untuk melawan, tapi setiap kali mereka melawan mereka akan selalu dipukuli dan itu rasanya sakit. Tapi sebaliknya jika misalkan mereka menurut, itu mereka minta apa aja pasti akan diberikan. Dan sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak tersebut ya, bahwa mungkin pada saat itu pemikiran mereka adalah daripada saya dipukulin karena saya ngelawan, ya udah saya diem aja, saya nurut, yang penting apa yang saya minta dikasih. Jadi memang sesederhana itu pola pikir para anak-anak. Dan menurut salah satu anak yang pada saat itu bercerita kepada Susan ya, Pastor Edward ini pernah mengatakan bahwa setiap kali ada anak-anak yang melawan atau ada yang berani ngadu ke siapapun itu nanti mereka ini akan dihabisi. Dan bahkan Pastor Edward ini sempat memperagakan bagaimana cara dia menghabisi anak-anak yang dinilai melawan dengan kemauannya si Pastor Edward. Jadi pada saat itu anak tersebut bercerita ada satu anak yang berambut keriting. Waktu itu dia nangis aja gitu ya. Dia ngelawan ketika dipeluk sama Pastor Edward. Dan pada saat itu Pastor Edward ini mengambil pisau kecil dari dapur dan dia di depan anak-anak dua tadi yang bercerita kepada Susan. Jadi benar-benar diperlihatkan oleh si Pastor Edward bahwasanya ya kalian kalau ngelawan akhirnya bakal seperti ini, bakal seperti kayak anak ini. Dan kalau menurut runutan
residual memorinya si Susan, kemudian dari cerita yang dijabarkan oleh kedua anak tadi, kemungkinan besar anak yang dieksekusi oleh Pastor Edward di hadapan kedua anak laki-laki tersebut adalah Tommy. Karena memang kedatangan Tommy kan itu beberapa hari sebelum kedatangan dua anak laki-laki tersebut. Itulah mungkin yang bisa menjelaskan kenapa ketika Susan menemukan jasadnya Tommy di atas gudang langit-langit tersebut, kondisinya masih belum terlalu membusuk. Jadi ya bisa dikatakan masih segar lah, karena memang dia baru beberapa hari meninggal dunia. Dan di tengah usaha si Susan ini untuk mencari informasi lebih dalam dari kedua anak laki-laki tersebut, kemudian Susan ini seperti mendengar ada suara langkah kaki seseorang yang mendekat. Jadi ketika kemudian si Susan ini mendengar suara tersebut, otomatis dia kan jadi panik ya. Dia berusaha untuk melindungi kedua anak tadi gitu. Kemudian dia kepalanya tuh agak diangkat sedikit gitu untuk melihat siapa nih yang ada di dekat tempat mereka bersembunyi. Dan pada saat itu sosok yang dilihat oleh Susan yang rupanya sedang berjalan di sekitar mereka pada saat itu adalah Suster Sarah. Dan mungkin pada saat itu Susan ini berpikir Suster Sarah adalah seseorang yang tidak perlu dikhawatirkan kan, karena memang dia kan bukan orangnya Pastor Edward. Jadi waktu itu ketika melihat sosok Sarah lah yang sedang berkeliaran di sana, akhirnya si Susan ini merasa bahwa oh akhirnya saya mendapatkan bantuan gitu. Setidaknya saya bisa meminta bantuan Sarah untuk membawa anak-anak ini cepat-cepat ke depan gitu kan, ke bagian dalam gereja. Nah ketika itu si Susan ini kan mengangkat kedua anak itu, ayo kita keluar dari sini, kita nyari tempat yang jauh lebih aman lagi. Dia kan ngebawa tuh dua anak, diajak berdiri, kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Dan pada saat itu Sarah itu langsung lihat nih ke arah si Susan. Tapi entah kenapa si Susan ini langsung ngerasa bingung. Maksudnya kok si Sarah kayak ngelihat agak sinis nih ke arah si Susan. Tapi sayangnya si Susan telat menyadari hal tersebut ketika dia ingin berlari lagi sambil membawa kedua anak tadi ya. Karena dia ngerasa kayaknya ada yang gak beres juga dengan si Suster Sarah ini. Rencana tersebut tidak berhasil. Karena memang si Sarah sudah keburu memukul kepala Susan dengan balok kayu yang dia bawa dan dia sembunyikan sebelumnya di belakang punggungnya. Jadi ya memang sampai di sini residual memorinya si Susan ini sempat berhenti ya. Tebakan saya dia sempat pingsan, dan ketika Susan ini sadar dari pingsannya, dia kembali membuka mata ya. Waktu itu dia sudah mendapati dirinya sedang diikat di atas kursi yang diletakkan di halaman depan dari gereja Maria. Pada saat itu banyak sekali masyarakat sekitar yang beberapa di antaranya si Susan ini mengenal ya, mereka itu menonton berkerumun gitu ya. Dan di depan si Susan itu di sana juga ada Suster Agnes, Suster Sarah, beberapa biarawati lainnya, dan yang utama adalah ada Pastor Edward juga. Intinya pada saat itu Suster Susan ini dijatuhi tuduhan bahwasanya dialah yang menjadi pembunuh dari para anak-anak yang jasadnya ditemukan di gudang belakang dari gereja tersebut. Jadi kemungkinan besar ketika si Susan ini pingsan ya, saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya, bagaimana prosesnya. Si Pastor Edward ini sepertinya berusaha melakukan beberapa cara untuk memutarbalikkan fakta, karena mungkin sudah terlanjur ketahuan gitu ya, rahasia terbongkar bahwasanya ada beberapa jasad dan tengkorak dari anak-anak yang selama ini hilang gitu kan di lingkungan masyarakat sekitar gereja Maria. Pada akhirnya Pastor Edward kan tidak bisa menutupi hal tersebut lagi, tapi dia masih berusaha untuk mencari cara untuk lepas dari jeratan hukum, dengan salah satunya adalah memberikan tuduhan tersebut kepada Susan. Jadi waktu itu posisinya si Susan yang seharusnya menjadi seorang saksi karena dia yang menemukan hal tersebut, kejahatan tersebut ya, itu justru diputar menjadi tersangka yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Bagaimana orang-orang bisa percaya dengan tuduhan semacam itu? Ya karena Pastor Edward sudah memiliki reputasi yang baik di tengah masyarakat yang berada di gereja Maria. Lalu bagaimana dengan Suster Agnes, Suster Sarah, dan juga beberapa biarawati yang lainnya? Saya tidak tahu apakah mereka percaya dengan tuduhan tersebut atau tidak. Tapi yang jelas yang bisa saya fix kondisinya ya kepada kalian semua adalah Suster Sarah ini sebenarnya kayak memiliki keterkaitan tersendiri dengan kejahatan yang dilakukan oleh Pastor Edward. Jadi sepertinya dia memang tahu sesuatu dan ikut menutupi hal tersebut bersama dengan Pastor Edward, hingga pada akhirnya dia setuju untuk menjatuhkan tuduhan tersebut kepada si Susan. Tapi kalau perihal bagaimana isi hati dari Suster Agnes atau biarawati yang lainnya, saya sendiri nggak tahu ya. Dan masyarakat yang pada saat itu sudah terlanjur percaya dengan segala tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh
Pastor Edward ya kepada Susan. Susan dibilang sebagai seorang biarawati yang sudah setengah gila, kemudian melakukan beberapa ritual ilmu hitam. Jadi yang saya tangkap di sini adalah Pastor Edward ini seperti mengkambing hitamkan Susan sebagai seorang penyihir. Kalau zaman dulu itu sebutannya penyihir lah. Kalau sekarang mungkin paranormal mungkin ya. Jadi kegiatan bunuh-membunuhnya si Susan terhadap anak laki-laki yang ditemukan jasad dan tengkoraknya di gudang tersebut, itu dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan supaya ilmunya si Susan ini menjadi lebih tinggi. Ibaratnya itulah yang disebarkan oleh si Pastor Edward kepada masyarakat setempat supaya percaya dengan tuduhannya terhadap Susan. Dan yang mengenaskan pada saat itu adalah si Susan ini sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dia sama sekali ya. Beberapa kali dia dilempari batu oleh masyarakat yang mungkin ya termakan oleh omongan-omongan jeleknya si Pastor Edward. Pada saat itu saya melihat bagaimana orang-orang dengan jahat meludahi si Susan, dengan jahat melempari batu ke Susan. Ya pokoknya segala macam lah makian-makian karena mereka percaya Susan yang membunuh anak-anak yang selama ini hilang. Dan pada saat itu Susan ini dalam keadaan kondisi terikat di atas kursi ya. Itu dibiarkan berada di sana selama 3 hari 3 malam tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Panas ya dia di luar, hujan dia kehujanan, hingga pada akhirnya di hari keempat mungkin secara fisik si Susan ini sudah lemah. Jadi yang saya lihat pada saat itu jangankan untuk bicara ya, si Susan ini kayak nunduk aja gitu, kayak udah gak punya tenaga sama sekali untuk mengangkat kepalanya. Dan di hari keempat tersebutlah ketika si Susan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, dia sudah lemah secara fisik, saya melihat Susan ini didatangi oleh beberapa perempuan bergaun panjang berwarna hitam. Saya nggak tahu mereka itu siapa, tapi yang jelas mereka ini seperti punya power di gereja tersebut. Tapi sebelumnya mereka ini nggak pernah muncul ya. Saya nggak tahu apakah mereka ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan gereja pusat atau tidak, atau bagaimana, saya juga nggak paham. Karena mereka ini benar-benar muncul hanya di scene tersebut aja. Dan waktu itu perempuan-perempuan tersebut datang bersama Pastor Edward, bersama Suster Agnes, Suster Sarah, pokoknya semua anggota yang ada di Gereja Maria. Waktu itu Susan itu seperti sedang ditasbihkan hukuman yang pantas untuk dia dapatkan. Jadi kayak lagi dibacain tuduhan-tuduhannya apa aja gitu ya. Lalu hukuman yang pantas untuk didapatkan oleh Susan itu apa aja. Dan pada saat itu saya sempat mendengarkan para perempuan bergaun hitam itu seperti membaca sebuah kertas yang berisi hukuman yang pada akhirnya didapatkan oleh Susan ya saat itu. Tapi mereka kan membacakannya dalam bahasa Belanda ya, jadi saya nggak ngerti. Dan memang mau nggak mau pada akhirnya saya berkomunikasi dengan si Susan. Saya bertanya secara langsung kepada residual energi dia. Itu saya tahan-tahan berhadapan dengan beliau yang kondisi penampakan terakhirnya yang seperti itu, dengan energinya yang juga lumayan sangat pekat, sangat negatif, demi mendapatkan kejelasan sebenarnya apa dakwaan yang didapatkan oleh Susan di akhir hidupnya. Jadi kalau kata Susan waktu itu, Susan ini dianggap benar-benar sudah berubah menjadi seorang penyihir, melakukan ilmu hitam ya, kemudian melakukan pembunuhan juga yang keji, hingga pada akhirnya dipercaya bahwasanya seorang penyihir itu hanya akan musnah secara fisik dan jiwanya ketika dia dihukum mati, digantung. Kemudian ada 4 organ yang ada di tubuhnya itu dikeluarkan kemudian dibuang. Dan keempat organ tersebut adalah bola mata, lidah, jantung, dan juga hati. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi jasadnya Susan setelah dia dieksekusi gantung waktu itu ya, karena dianggap bersalah dan dianggap sebagai seorang penyihir yang menganut ilmu hitam. Susan pada akhirnya memang menjalani hukuman gantung untuk menebus kesalahan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan sama sekali. Dia meninggal dunia di tiang gantungan, dan saya sendiri juga tidak tahu persis apakah benar keempat organ tersebut diambil dari tubuh Susan atau tidak ketika dia sudah meninggal dunia. Karena kan seperti kalian ketahui juga, ketika sesosok residual energi itu sudah meninggal dunia, maka residual memorinya juga akan berhenti sampai di sana. Jadi saya memang tidak melihat apakah hal tersebut benar-benar dilakukan oleh pihak Gereja Maria atau tidak. Tapi yang jelas, kalau misalkan kita melihat penampakan terakhir dari sosok Susan sekarang, saya merasakan bahwa hal tersebut benar-benar dilakukan. Karena memang Susan ini tidak memiliki bola mata, dia tidak bisa bicara, mulutnya tuh hanya menganga gitu, kayak kaku, sambil mengeluarkan darah-darah segar yang udah lama yang jadi warnanya udah berubah kayak hitam-hitam gitu loh. Dan untuk bagian jantung ataupun hati, karena bagiannya mungkin
dalamnya jadi nggak kelihatan. Dan misalnya pun kalau saya bertanya hal tersebut kepada si Susan, otomatis dia juga tidak akan pernah bisa tahu kan apakah benar bagian-bagian tersebut sudah diambil dari diri dia atau tidak. Tapi yang jelas ya, seperti itulah kondisi terakhir dia meninggal dunia. Itu hampir sama dengan kondisi bagaimana penampakan dia terakhir sebagai entitas. Dan kalau misalkan di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa orang sebaik Susan semasa hidupnya itu bisa berubah menjadi sesosok entitas yang negatif dan bisa dikatakan jahat lah ketika dia sudah menjadi residual energi atau entitas. Jawaban yang mungkin bisa saya berikan kepada kalian adalah mungkin karena memang manusia itu adalah makhluk yang hatinya sangat cepat sekali berubah. Dan itulah yang mungkin terjadi kepada sosok Susan ya, ketika hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk berbakti kepada agamanya, bekerja sebagai seorang biarawati gitu kan, untuk melakukan hal-hal yang baik. Di akhir-akhir kehidupannya dia merasa bahwasanya kehidupan ini tidak adil kepada dia. Tidak ada satu orang pun yang dia awalnya sayangi, yang dia pedulikan gitu. Itu berusaha untuk membela dia. Di akhir hidupnya mungkin Susan merasa diperlakukan secara tidak baik, secara tidak layak. 4 hari ketika Susan ini diikat di atas kursi dan dibiarkan begitu saja di luar gereja, panas dia kepanasan, hujan dia kehujanan. Di 4 hari tersebutlah pada akhirnya si Susan ini merubah hatinya. Hatinya jadi penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan sumpah serapah. Dan ketika kemudian dia dihukum gantung, dieksekusi, dia memang mengucapkan banyak hal-hal yang buruk tentang Tuhannya. Dan ketika hari di mana si Susan ini dieksekusi gantung ya, ketika dia meninggal di detik-detik terakhir, Susan ini memang sempat mengucapkan hal-hal buruk tentang Tuhan, yang pada intinya adalah si Susan ini kayak ngerasa Tuhan itu kayak nggak sayang sama dia. Kenapa setelah hampir seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan, tapi kenapa dia harus mendapatkan akhir yang seburuk itu? Selain kebencian dan kemarahan yang mendarah daging dalam dirinya Susan di sisa-sisa akhir hidupnya pada saat itu ya, karena mungkin Susan ini berasal dari masa yang cukup lampau, sangat jauh. Jadi ketika proses Susan ini mencari kedamaian mungkin ya, ketika dia looping di dalam kemarahan dan rasa dendamnya pada saat itu, energi dia digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini secara gamblangnya kalau misalkan saya harus mengatakan, mungkin gini ya, Susan secara residual energi dia sudah tidak lagi Susan yang dulu. Energi hitam negatif yang melapisi dia itu berasal dari berkali-kali juga dipakainya energi dia, energi marah dendamnya dia oleh dukun-dukun atau paranormal yang mungkin menjalani praktek-praktek yang khusus untuk menyakiti orang lain gitu. Karena memang selama ini kan energi kemarahan dari sosok entitas seperti itu adalah menjadi bahan bakar yang paling baik untuk melakukan kejahatan-kejahatan ilmu hitam semacam itu. Jadi memang Susan ini sudah tidak murni lagi di dalamnya, meskipun memang ketika dikuli, ketika dibuka layarnya satu persatu, secara sejatinya Susan ini masih ada. Dan terlepas dari bagaimana kemudian akhir dari si Susan ini ya, yang kemudian berubah menjadi sosok entitas yang negatif dalam masa pencarian damai dia saat ini, saya berharap kita semua tetap bisa mendoakan yang terbaik untuk Susan supaya dia bisa segera menemukan terang, supaya dia juga bisa segera sirna menuju ruh sejatinya ya. Karena bagaimanapun Susan yang dulu, Susan sejatinya saya percaya dia adalah orang yang baik dan orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan mungkin cerita Susan ini terlalu complicated ya kalau saya harus rangkum untuk mengambil 1-2 pembelajaran yang sama-sama bisa kita petik untuk masa depan kita. Hanya saja di akhir kehidupan Susan itu justru yang membuat saya merasa tertarik untuk dijadikan sebuah quote, hati-hati dengan hati kita. Kita akan sangat mudah membenci, kita akan sangat mudah menyukai gitu ya dalam sepersekian detik, dan itulah yang harus pintar-pintar kita kontrol. Kita bisa saja menjadi orang baik selamanya, tapi kemudian di hari terakhir kita menjadi orang yang paling jahat. Dan begitu juga sebaliknya, kita mungkin seumur umur menjadi orang yang jahat gitu, tapi di akhir hari kita hidup justru hati kita terbalik menjadi baik. Itulah mungkin kenapa selama ini kita selalu mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwa Allah Tuhan itu adalah maha pembolak-balik hati. Jadi dari sanalah mungkin kita bisa belajar untuk selalu
selalu berdoa, untuk selalu meminta perlindungan kepada Tuhan, untuk selalu bisa menjaga hati kita agar tetap baik gitu ya, sampai nanti akhir kehidupan kita menjemput. Dan ya demikianlah akhir dari kisah sosok entitas bernama Suzanne dalam edisi Rekam Misteri kali ini. Saya tahu memang banyak hal menggantung yang pada akhirnya tidak terselesaikan dalam cerita ini, karena memang saya memiliki keterbatasan untuk mengulik lebih dalam lagi, dan sepertinya memang semesta tidak mengizinkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya memang bertemu dengan residual energinya Pastor Edward, tapi ada sesuatu yang seperti mencegah Pastor Edward itu untuk bisa berkomunikasi lebih dalam. Dan saya percaya bahwasanya memang kalau misalkan semesta tidak menakdirkan sebuah rahasia untuk diungkap, ya bagaimanapun caranya itu tidak akan pernah bisa terungkap. Jadi sampai di titik ini saya membiarkan kalian semua yang mendengarkan kisah Suzanne ini untuk berspekulasi sendiri ya. Sebenarnya apa motif dibalik pembunuhan-pembunuhan yang kemungkinan besar dilakukan oleh Pastor Edward. Saya juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi hubungan atau keterkaitan antara Pastor Edward dan juga Suster Sarah, yang waktu itu justru menjadi salah satu suster yang membuat si Suzanne ini jatuh pingsan, hingga membuat ada kesempatan di sana untuk Pastor Edward ini menciptakan tuduhan-tuduhan baru yang menyerang Suzanne pada akhirnya. Saya juga tidak tahu apakah Suster Agnes ini sebenarnya mempercayai Suzanne atau tidak, apakah sebenarnya dia juga ikut memiliki keterkaitan atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Edward. Itu semua benar-benar menjadi pertanyaan besar yang sampai detik ini saya juga tidak bisa menemukan potongan puzzle yang menyambungkan semua hal-hal tersebut. Tapi kalau mengenai Albert, kebetulan saya bertemu dengan residual energinya dia. Berbeda seperti Edward ya, kalau Albert ini bisa diajak untuk berkomunikasi, dan saya juga sudah memahami puzzle yang Albert berikan kepada saya, sudah disusun menjadi sebuah cerita, tapi sebenarnya tidak juga bisa menyelesaikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya jabarkan tadi, yang mungkin kalian juga merasa penasaran gimana sebenarnya ujungnya. Jadi jika suatu hari kisah Albert ini juga akan saya angkat, akan saya ceritakan, kemungkinan besar ya kalian jangan terlalu berharap lah ya kalau misalkan kisahnya Albert ini nanti akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan kita tadi mengenai apa sebenarnya motif dari Pastor Edward itu melakukan pembunuhan tersebut. Karena memang isi dari residual memorinya si Albert ini memang hanya benar-benar tentang diri dia dan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar dia. Jadi dia sama sekali nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Pastor Edward, apa yang menjadi motif Pastor Edward ini kemudian menghabisi dia gitu, dia nggak pernah tahu. Dan kalau misalkan nanti di antara kalian ada yang merasa tertarik dengan kisahnya si Albert bagaimana, ya bisa jadi mungkin suatu hari akan saya angkat juga kisah dari sosok Albert yang kerangkanya ditemukan oleh Suzanne berada di gudang langit-langit dari rumahnya Pastor Edward. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, cukup jadikan ceritanya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika cerita Suzanne ini mungkin tadinya membahas atau menyinggung salah satu golongan atau salah satu pihak. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya, karena memang ini adalah residual memori yang harus saya baca dan saya ceritakan seada-adanya tanpa dikurang-kurangi, tanpa dilebih-lebihi. Saya juga minta maaf jika memang masih banyak sekali hal-hal menggantung yang tidak bisa saya selesaikan dari cerita Suzanne ini, karena saya merasa ya sudah sampai di sinilah batas maksimal saya untuk bisa mengulik kisah Suzanne. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.